Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Bapak Dr. Furqanul Aziz, dosen Inovasi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto, saudara-saudaraku sekalian, teman satu angkatan dari mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Satar, nomor induk mahasiswa 19201040005. Pada waktu ini akan menyampaikan mata kuliah Inovasi Pendidikan Bahasa dengan sub pokok bahasan agen perubahan. Saudara-saudara sekalian yang sangat berbahagia, pada kali ini yang dibahas adalah berkaitan dengan agen perubahan. Seorang agen perubahan mempunyai seorang atau tokoh ahli yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi klien dalam rangka melakukan perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan itu sendiri adalah suatu fenomena yang pasti terjadi dan akan terus terjadi. Perubahan merupakan suatu pembawaan alamiah yang timbul dalam proses perjalanan kehidupan manusia dan peradaban manusia. Yang namanya perubahan ataupun perkembangan tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, hanya organisasi yang mampu beradaptasilah terhadap perubahan yang mampu bertahan. Sehingga bagi organisasi-organisasi yang tidak bisa beradaptasi, kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan lama. Saudara-saudara sekalian, tuntutan perubahan yang disebabkan oleh karena adanya perkembangan situasi global yang mempengaruhi setiap lini kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia, baik dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, ekonomi, maupun budaya. Menyikapi perkembangan situasi global yang begitu cepat, bangsa Indonesia harus semakin siap mematangkan kualitas diri atau SDM, sumber daya manusia, agar tidak larut dalam gelombang perubahan global. Berbagai hal positif dapat dimanfaatkan dari globalisasi dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dan penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun akan membawa pengaruh yang negatif apabila bangsa Indonesia itu sendiri tidak siap dalam menerima secara utuh dan mampu mengikuti perubahan yang sangat cepat tersebut. Jadi perubahan-perubahan pada era globalisasi pada saat ini memang begitu cepat. Kalau kita tidak bisa mengikuti, kita tetap akan selalu ketinggalan dengan negara-negara lain yang saya rasa negara-negara lain akan cepat mengikuti perkembangan era globalisasi. Pada kali ini akan disampaikan rumusan masalah berkaitan dengan agen perubahan. Yang pertama, dari penjelasan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan agen perubahan itu sendiri? Terus yang kedua, apa peran agen perubahan di dalam masyarakat? Nah, tujuan makalahnya adalah dari rumusan masalah di atas, kita dapat mengetahui dan memahami apa itu agen perubahan dan peran agen perubahan. Saudara-saudara sekalian, salah satu rasa sakit terbesar bagi sifat manusia adalah rasa sakit dari ide baru. Itu membuat Anda berpikir bahwa bagaimanapun juga yang namanya gagasan favorit Anda mungkin salah. Keyakinan Anda yang paling teguh secara alami. Oleh karena itu, pria pada umumnya membenci ide baru. Jadi ini berbeda mungkin. Kalau pria itu agak sedikit membenci ide baru, berbeda dengan wanita yang
mungkin akan lebih senang dalam ide-ide yang baru atau yang aktual. Dan cenderung kurang lebih diperlakukan dengan buruk terhadap yang asli pria yang membawanya. Dalam bab ini adalah tentang peran agen perubahan dan hubungan komunikasi dengan klien. Dan berbagai difusi strategi yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku klien. Sebagai agen perubahan adalah individu yang memberlakukan keputusan inovasi klien dalam arah yang diinginkan oleh agen perubahan. Dalam kebanyakan kasus, terjadi bahwa agen perubahan itu berusaha untuk mengamankan adopsi ide-ide baru yang mereka ciptakan. Tetapi dia juga mungkin berupaya untuk memperlambat proses difusi dan mencegah adopsi inovasi-inovasi tertentu. Saudara-saudara kalian, pada tahun 1970-an, diasumsikan bahwa agen perubahan profesional adalah bahan yang diperlukan dalam proses difusi yang efektif. Sekarang kita melihat bahwa mereka tidak selalu penting dalam beberapa kegiatan difusi. Pembantu agen perubahan kurang profesional sepenuhnya, akan mengisi agen perubahan yang berwenang. Keuntungan khusus dari pembantu dalam menjembatani kesenjangan heteropili antara agen perubahan profesional dan klien pertama kali direalisasikan di Indonesia adalah program keluarga berencana. Salah satu agen perubahan yang terrealisasi di Indonesia adalah keluarga berencana. Ini keluarga berencana salah satu program yang benar-benar sampai sekarang sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Di Amerika juga ada agen perubahan yang berorientasi pada kemiskinan. Ini juga berhasil di Amerika Serikat. Semua agen perubahan ini menyediakan hubungan komunikasi antara sumber daya sistem semacam dan klien sistem. Salah satu peran utama dari agen perubahan adalah untuk memfasilitasi. Peran agen perubahan adalah memfasilitasi aliran inovasi dari agen perubahan ke audien klien. Memfasilitasi aliran inovasi dari agen perubahan ke audiens klien. Tetapi untuk jenis komunikasi ini menjadi efektif, inovasi harus dipilih agar sesuai dengan kebutuhan dan masalah klien. Dan agar hubungan menjadi sangat efektif atau umpan balik dari klien sistem harus mengalir melalui agen perubahan ke agen perubahan. Begitu bahwa hal itu dapat membuat penyesuaian yang tepat berdasarkan keberhasilan dan kegagalan sebelumnya. Saudara-saudara kalian, di sini akan disampaikan 7 peran agen perubahan. Ada 7 peran dari agen perubahan yang menentukan kesuksesan dari agen perubahan itu sendiri. Yang pertama, mengembangkan kebutuhan akan perubahan. Mengembangkan kebutuhan akan perubahan. Agen perubahan menilai bahwa kebutuhan klien pada tahap ini dan juga dapat membantu untuk menciptakan kebutuhan ini dalam cara konsultatif. Konsultatif itu konsultasi. Bahwa perubahan menilai kebutuhan klien pada tahap ini adalah membantu menciptakan kebutuhan itu sendiri. Dengan cara apa? Konsultasi. Konsultatif. 2, membangun hubungan pertukaran informasi. Ini sangat penting sekali yang namanya pertukaran informasi berkaitan dengan keberhasilan dari agen perubahan itu. Menerima agen perubahan sebelum mereka akan menerima inovasi yang dia atau dia promosikan. Karena inovasi sering dinilai sebagai dasar bagaimana agen perubahan dirasakan. Ini yang berkaitan dengan membangun hubungan pertukaran informasi. Yang ketiga, mendiagnosis masalah mereka. Mendiagnosis adalah mencari.
permasalahan. Dalam mencapai itu, kesimpulan diagnostik, agen perubahan harus melihat situasi secara emosional dari perspektif klien, bukan miliknya sendiri. Jadi mencari kesimpulan diagnosis itu berdasarkan pada perspektif klien itu sendiri, bukan dari miliknya agen perubahan itu sendiri. Nanti bila bisa mendiagnosis masalah mereka, nanti agen perubahan akan lebih cepat dalam mencapai kesuksesan. Yang keempat, menciptakan niat untuk berubah di klien. Perubahan harus dipusatkan pada klien, bukan pada inovasi yang berfokus pada masalah klien. Sehingga yang diutamakan adalah klien itu sendiri, bukan inovasinya. Kliennya dulu kita rubah, baru inovasinya kita masuk. Bisa dikatakan bahwa setelah orang tersebut kita kuasai, biasanya kita untuk menyampaikan apapun yang berkaitan dengan keinginan kita, biasanya orang tersebut akan menerima. Ini bisa disamakan bahwa klien kita kuasai, inovasi baru kita masukkan. Yang kelima, menerjemahkan niat menjadi tindakan. Agen perubahan berusaha mempengaruhi perilaku kliennya sesuai dengan rekomendasi berdasarkan kebutuhan klien itu sendiri. Yang keenam, menstabilkan adopsi dan mencegah penghentian. Ini berkaitan bahwa perubahan agen atau agen perubahan dapat secara efektif menstabilkan perilaku baru dengan mengarahkan penguatan pesan untuk klien yang telah mengadopsi, sehingga membekukan yang baru tingkah laku itu. Yang ketujuh, mencapai hubungan terminal. Agen perubahan harus berusaha mengembangkan kebutuhan klien untuk menjadi perubahan mereka sendiri. Sekali lagi, agen perubahan harus berusaha mengembangkan kemampuan klien untuk menjadi perubahan mereka sendiri. Ini berkaitan dengan mencapai hubungan terminal. Terminal itu pusat. Saudara-saudara kalian, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan agen perubahan ada 8 faktor. Jadi sukses atau tidaknya agen perubahan ini tergantung dari 8 faktor. Kalau bisa mempengaruhi atau melampaui 8 faktor ini, bisa menguasai 8 faktor ini, insya Allah kesuksesan agen perubahan akan bisa didapat. Yang pertama, usaha dari agen perubahan itu sendiri. Usahanya maksimal apa tidak? Agen perubahan itu kalau berusaha maksimal, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Tapi kalau dalam melaksanakan kegiatan tersebut, agen perubahan setengah-setengah, biasanya ya hasilnya tidak mungkin akan maksimal. Yang kedua, orientasinya adalah klien. Klien itu sebagai orientasi utama, bukan inovasinya, tapi kliennya. Yang diorientasikan adalah kliennya sendiri, itu sendiri. Yang ketiga, kesesuaian inovasi dengan kebutuhan klien. Inovasi yang kita ciptakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien itu sendiri. Klien membutuhkan A, inovasi yang kita ciptakan juga A. Sehingga nanti tidak akan saling berpantangan atau saling bertabrakan. Yang keempat, empati dari agen perubahan. Empati dari agen perubahan ini sangat penting sekali. Kenapa? Ini menjadi pokok utama juga. Yang kelima, homofilitasnya dengan klien. Salah satu penopang kesuksesan agen perubahan adalah homofilitasnya dengan klien itu sendiri. Yang keenam, kredibilitas agen perubahan. Tingkat kredibilitas agen perubahan bila tinggi, pasti kebanyakan akan berhasil dalam menyampaikan inovasi-inovasi kepada masyarakat. Tapi kalau kredibilitasnya juga tidak tinggi atau kredibilitasnya termasuknya rendah, kurang baik, biasanya ya tingkat pencapaian keberhasilan agen perubahan juga tidak mungkin akan maksimal. Yang ketujuh, sejalan dengan pemimpin opini. Sejalan dengan pemimpin opini. Pemimpin opini ini mempunyai pengaruh besar dalam keberhasilan agen perubahan.
karena pemimpin opini mempunyai daya tarik yang cukup tinggi untuk membawa opini kemana yang akan disampaikan oleh pemimpin tersebut. Yang kedelapan, kemampuan evaluasi klien. Jadi klien itu bisa dievaluasi, tingkat keberhasilannya itu bisa dievaluasi. Saudara-saudara sekalian, hubungan agen perubahan itu dapat dibedakan menjadi dua. Hubungan dengan klien yang berstatus rendah dan hubungan dengan asisten agen perubahan. Yang pertama, yang berhubungan dengan hubungan dengan klien status rendah. Saudara-saudara sekalian, kurang terdidiknya serta berpenghasilan rendah, maka dari itu klien status rendah memerlukan bantuan dari agen perubahan. Memang tingkat kesulitannya akan lebih tinggi bila kita berhubungan dengan klien yang berstatus rendah. Untuk melakukan lebih dari yang dilakukan oleh klien elit, perbedaannya sangat jauh memang antara agen perubahan status rendah dengan agen perubahan yang memilih klien yang elit. Agar komunikasi dapat terjalin dengan baik, dengan mencari agen perubahan yang sama seperti klien agar dapat terjadi komunikasi yang lebih efektif. Bila mana klien kita mempunyai status rendah, otomatis kalau bisa, kita juga mempunyai agen perubahan yang mempunyai status rendah. Sehingga nanti dalam berkomunikasi antara agen perubahan yang berstatus rendah dengan klien yang berstatus rendah, nanti akan lebih cepat, akan lebih mudah. Tapi bila mana klien yang berstatus rendah akan bertemu dengan agen perubahan yang berstatus elit, ya jelas nanti akan mendapatkan permasalahan baru. Yang kedua, hubungan dengan asisten agen perubahan. Saudara-saudara sekalian, hubungan dengan asisten agen perubahan. Seorang asisten agen perubahan tidak lebih dari agen perubahan profesional yang intensif menghubungi klien untuk mempengaruhi keputusan inovasi. Misal, asisten keluarga berencana di sebagian besar negara-negara dunia ketiga adalah para profesional perempuan yang lebih mampu membahas topik sensitif budaya kontrasepsi dengan klien perempuan dibandingkan laki-laki mayoritas. Berarti yang berkaitan dengan keluarga berencana biasanya memang lebih cenderung yang menyampaikan itu adalah kaum perempuan karena tingkat sensitifnya itu lebih tinggi, sehingga tingkat keberhasilannya berkaitan dengan keluarga berencana biasanya ya tetap agen perubahan perempuan, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Terus ya, pengertian sentralisasi dan desentralisasi atau desentralisasi sistem dan sentralisasi sistem. Yang pertama, sentralisasi sistem adalah pengambil keputusan-keputusan penting seperti untuk siapa inovasi tersebut, bagaimana penyebarannya, dan sebagainya dilakukan oleh pusat. Pusat mempunyai peranan yang sangat penting atau mempunyai peranan yang cukup baik dalam sistem sentralisasi. Misalnya, dalam inovasi KTSP, pemerintah jelas memegang peranan penting dalam pendifusian inovasi tersebut. Jadi, pemerintah adalah pengaruh utama. Keputusan terakhir itu adalah dari pemerintah, dari pusat. Yang kedua, desentralisasi sistem. Desentralisasi sistem adalah penemuan yang dilakukan biasanya berasal dari lokal inovator. Difusi dengan cara ini disebut dengan difusi desentralisasi. Difusi ini tidak diputuskan oleh pusat atau para ahli, sebaliknya pengambilan keputusan dalam sistem difusi ini dilakukan secara bersama dengan masyarakat yang akan mengadopsi suatu inovasi. Dalam beberapa hal, adopter dapat menganggap dirinya mereka sebagai agen perubahan. Jadi sebenarnya tingkat keberhasilan
dari sentralisasi sistem dengan desentralisasi sistem, memang desentralisasi sistem akan memegang lebih banyak tingkat keberhasilan daripada sentralisasi sistem. Saudara-saudara sekalian, beberapa perbedaan, ada 6 perbedaan antara sentralisasi sistem dengan desentralisasi sistem. Yang pertama, untuk sentralisasi sistem, pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan dipegang oleh pemerintah pusat dan orang yang ahli. Sedangkan desentralisasi sistem, pengambilan keputusan berdasarkan dari anggota. Banyak difusi yang bersifat spontan dan tidak terencana. Itu kalau yang desentralisasi sistem. Perbedaannya pada pengambilan keputusan. Kalau yang sentralisasi sistem itu diambil keputusan oleh pemerintah, kalau desentralisasi sistem diputuskan oleh anggota. Terus yang kedua, dari arah difusi. Arah difusi bersifat top-down innovation dari orang yang ahli kepada masyarakat atau kliennya. Kalau yang desentralisasi sistem dilakukan dengan unit lokal dan lewat network horizontal. Ini yang perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga untuk sentralisasi sistem, sumber inovasi berasal dari orang-orang yang ahli. Kalau desentralisasi sistem, inovasi berasal dari pengalaman dan uji coba yang dilakukan oleh inovator lokal. Biasanya inovasi yang berasal dari pengalaman dan uji coba inovator lokal ini biasanya akan lebih banyak hasilnya daripada yang bersumber pada orang-orang yang ahli. Karena orang-orang ahli ya tingkat percobaannya tidak setiap hari. Terus yang keempat, untuk yang sentralisasi sistem, keputusan mengenai bagaimana pendifusian inovasi dilakukan oleh pemerintah dan orang yang ahli. Sedangkan kalau desentralisasi sistem, unit lokal akan memutuskan berdasarkan evaluasi yang mereka lakukan terhadap inovasi. Yang kelima, untuk desentralisasi sistem, inovasi berdasarkan pada perkembangan teknologi dan menekankan kebutuhan pada tersedianya inovasi. Sedangkan pada desentralisasi sistem, inovasi dikembangkan berdasarkan masalah yang terjadi, berdasarkan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ini yang kelima. Dan yang terakhir perbedaannya adalah kalau yang sentralisasi sistem itu jumlah penemuan itu lebih sedikit dibandingkan dengan desentralisasi sistem. Kalau desentralisasi sistem jumlah penemuannya akan lebih banyak. Karena ini memang pokoknya yang mengambil keputusan adalah masyarakat itu sendiri. Tokoh masyarakat yang ada. Kalau yang sentralisasi sistem kan yang mengambil keputusan adalah pemerintah atau tenaga ahli. Sehingga dalam pengambilan keputusan terlalu lama kalau yang sentralisasi sistem. Untuk keuntungan dan kelemahan sistem desentralisasi. Keuntungannya yang pertama, inovasi disebarkan oleh sistem desentralisasi cenderung cocok dan lebih dekat dengan kebutuhan dan masalah pengguna. Jadi inovasi yang disebarkan itu cenderung cocok dengan masyarakat, pengguna atau masalah yang sedang ada. Yang kedua, sumber apa yang diperlukan dan seberapa perlu untuk memodifikasi. Inovasi juga akan menjadi lebih mudah. Ini dua keuntungan yang dimiliki oleh sistem sentralisasi. Sedangkan kelemahannya kalau sistem sentralisasi itu bahwa yang pertama keahlian teknis yang kurang sehingga menyebabkan sulit untuk mengarah keputusan tentang inovasi dalam hal menyebar dan mengadopsi. Dan mungkin penyebaran inovasi tidak efektif melalui sistem desentralisasi karena kurangnya kontrol kualitas. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai strategi difusi yang mungkin digunakan. Akibatnya, situs kunjungan untuk mengamati inovasi digunakan oleh sebuah adopter adalah saluran utama difusi. Ada dua kelemahan itu yang saya sampaikan. Difusi dengan sistem desentralisasi bisa diterapkan dengan cara
Sistem desentralisasi difusi paling tepat dilakukan dengan kondisi tertentu, seperti untuk penyebaran inovasi yang tidak melibatkan tingkat keahlian teknis tinggi, di mana pengguna mempunyai kondisi yang relatif heterogen. Ketika kondisi homogen, sebuah pendifusian dengan sistem yang terpusat mungkin relatif lebih tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Furmanul Aziz, kepada teman-teman semuanya, mahasiswa S2, Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, juga termasuk berguna bagi masyarakat Indonesia semuanya. Bila mana kurang dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada imbuan, ada tambahan dari Bapak Dr. Furmanul Aziz sebagai ahli bahasa, ahli dalam mata kuliah inovasi pendidikan, sehingga nanti apa yang saya sampaikan akan lebih mendapat kemajuan, akan bisa diperbaiki. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.